Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Uma Mita. Kali ini Uma Mita membuat konten untuk materi kimia kelas 10 nih, khususnya materi-materi semester 1. Tapi sebelumnya, Uma ucapkan selamat datang kepada seluruh siswa kelas 10 yang ada di Indonesia, khususnya untuk SMA YPUD Bandar Lampung. Penasaran kita mau belajar apa? Oke, sebelum penasaran tapi Uma minta tolong dulu nih untuk dukung channel Uma, caranya dengan subscribe channel Uma, like semua video-video Uma, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya channel Uma ini makin berkembang dan supaya kalian tidak ketinggalan dengan materi-materi atau video-video yang terbaru dari Uma. Kita lanjut aja ya, jangan berlama-lama. Uma kita mau belajar apa nih? Gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu ya kompetensi dasar. Oke, kompetensi dasar artinya begini, kalian kelas 10 semuanya, kalian harus mempunyai kemampuan dasar. Nah, kemampuan dasar ini ada 7 kemampuan dasar atau kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa kelas 10 semester ganjil atau semester 1 di dalam kurikulum. Nah, ini kita yang kita pakai adalah kurikulum 2013 revisi. Nah, di sini ada permennya, ada peraturan pemerintahnya nomor berapa? Nomor 37 tahun 2018. Nah, kemampuan dasar ini tadi nih jadi ceritanya begini, kalian semuanya kelas 10 harus punya kemampuan dasar. 7 kemampuan dasar ini dituangkan dalam 5 bab ini. Nah, nanti dalam semester 1 kalian mempelajari 5 bab ini. Bab 1 tentang hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan, ada metode ilmiah, serta keselamatan kerja di laboratorium. Hari ini kita akan membahas tentang ini nih, bab 1 ya. Seru ini sepertinya. Karena kalau di SMP dulu, kalian mungkin belum ada yang mengenal tentang kimia. Apa sih kimia? Serem banget sih gitu ya. Itu ya yang nuklir-nuklir itu ya. Nah, jangan khawatir, jangan bersedih bahwa kita di sini akan mempelajari apa sih ilmu kimia? Sebenarnya ilmu yang mempelajari apa sih, Uma? Oke. Nah, yang kedua nanti kita bab kedua akan mempelajari tentang model atom, bab 3 mempelajari tentang sistem periodik unsur. Wow. Terus yang keempat kita akan mempelajari ikatan kimia. Oh, wow, seru nih. Yang terakhir kita akan mempelajari bentuk molekul dan gaya antar molekul. Oke. Nah, untuk bab 1 kita klik apa yang muncul? Wah, Uma, ini ada gambar apa nih? Wow, seru deh ya. Nah, sekarang kita yang pertama dalam bab 1 kita mempelajari hakikat peran ilmu kimia dalam kehidupan. Sebenarnya peran ilmu kimia dalam kehidupan ini untuk apa sih, Uma? Untuk itu ya, untuk bikin bom ya. Nah, jangan berpikir bahwa zat kimia itu berbahaya. Nah, padahal setiap hari kita tuh selalu bersinggungan dengan zat kimia loh. Atau jangan-jangan tiap hari kita selalu mengkonsumsinya. Contohnya tiap hari kita mengkonsumsi yang namanya natrium klorida atau NaCl. Nah, NaCl itu kan garam dapur. Nah, berarti jangan khawatir kita ternyata zat kimia itu tidak semuanya berbahaya. Bahkan ada yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung aja klik Uma, jangan berlama-lama, kan kita nggak sabar. Oke. Nah, sekarang kita klik yang pertama. Nah, dalam bagian subbab yang A, kita mempelajari 3 subbab ini nih. Oke, hakikat ilmu kimia. Yang kedua, nanti kita mempelajari peran ilmu kimia dalam kehidupan apa aja, Uma. Terus selanjutnya nanti akan mempelajari tentang metode ilmiah. Kita langsung klik aja sih, hakikat ilmu kimia itu apa? Nah, nih kita lihat ya. Jadi hakikat ilmu kimia itu mempelajari 4 ranah ini. Perhatikan, ada 4 bagian besar ini. Nah, kita lihat ilmu kimia itu ilmu yang seperti apa, Uma? Nah, ilmu kimia yang pertama, ilmu yang mempelajari susunan materi. Susunan materi, kita lihat ya. Materi itu yang seperti apa sih, Uma? Materi itu adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini yang memiliki massa dan volume dan menempati ruang. Oke, contohnya apa, Uma? Kalian tahu air. Tuh, air ada massanya nggak? Bisa ditimbangkan? Oke, terus bisa menempati ruang?
Bisa. Terus kita ambil contoh lagi. Berarti air tadi termasuk materi ya. Terus kita lihat udara. Udara itu bisa ditimbang? Bisa, gitu. Terus menempati ruangan? Jelas menempati ruangan. Nah, berarti, semua yang ada di alam semesta ini, yang memiliki massa dan menempati ruang, itu termasuk kategori materi. Jadi manusia juga materi, Uma? Jelas, manusia juga materi, oke. Nah, berarti kita kita satu-satu ya, pelajari ya. Jadi ilmu kimia itu ilmu yang mempelajari susunan materi. Oke, yang pertama ya, susunan materi. Yang kedua, ilmu yang mempelajari tentang struktur dari materi itu. Jadi kita ambil contoh saja air ya. Air itu termasuk materi. Berarti ilmu kimia itu mempelajari air. Terus setelah itu selain mempelajari air, juga mempelajari tentang struktur dari air itu sendiri. Strukturnya bagaimana air itu? Oke. Selanjutnya, ilmu yang mempelajari sifat dari materi tersebut. Sifat dari siapa? Sifat dari air. Misal, kalau kalian pasti tahu, air mendidih di suhu berapa? 100 derajat Celcius. Pasti langsung tahu ya. Terus air mendidih membeku di suhu berapa? Di suhu 0 derajat Celcius. Berarti itu termasuk salah satu sifat dari materi. Selanjutnya, ilmu yang mempelajari perubahan materi. Nah, berarti air itu bisa berubah loh. Nah, kalian pernah dengar nggak? Membeku dan menguap atau mencair. Perubahan materi ya, itu termasuk perubahan loh. Merubah dari cair ke padat, berarti itu membeku. Kalau dari padat ke cair, berarti mencair. Kalau dari cair ke gas, berarti menguap. Berarti semua itu materi bisa berubah. Nah, jadi ilmu yang menaungi perubahan materi disebut ilmu kimia. Luar biasa ya, Masya Allah ya. Nah, selanjutnya, tapi belum selesai nih, ilmu yang mempelajari perubahan materi serta energi yang menyertainya. Jadi, setiap perubahan materi itu pasti ada yang namanya disertai dengan energi, energi yang menyertainya. Contoh, kalau dari dari es ya, es kan padat ya, terus dia mencair menjadi air. Itu termasuk perubahan yang endoterm. Kenapa endoterm? Memerlukan energi, memerlukan panas. Kalau supaya dia bisa mencair, maka dia harus menyerap panas. Begitu pula sebaliknya, kalau mau membeku, berarti dia harus mengeluarkan panas. Berarti itu artinya eksoterm, mengeluarkan panas. Nah, energi-energi semacam itulah itu yang dimanfaatkan oleh para ilmuwan, oleh para kimiawan untuk dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat eh, yang bersifat ekonomi dan seterusnya. Oke, jadi kita rangkum ya, hakikat ilmu kimia. Jadi nanti kalau ditanya, kalian belajar apa di kimia? Terus ilmu kimia itu ilmu apa ya? Ilmu apa? Jangan sampai nggak tahu. Pokoknya wajib kelas 10 semester 1 ini tahu dan nanti yang sampai kelas 12 harus tetap ingat. Ilmu kimia pertama mempelajari apa? Mempelajari susunan materi. Yang kedua mempelajari apa? Struktur dari materi itu. Yang ketiga mempelajari sifat dari materi. Yang keempat mempelajari perubahan materi dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Oke? Kita lanjut ya. Oke, materinya cukup ya Uma? Cukup. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Setelah kita tahu, oh ternyata hakikat ilmu kimia itu dalam kehidupan seperti itu ya Uma. Luar biasa banyak banget berarti ya cakupannya. Memang banyak. Nah, sekarang kalau hakikat ilmu kimia dalam kehidupan kita sudah tahu, kita perlu tahu loh peran ilmu kimia dalam kehidupan untuk apa aja Uma. Kita cari tahu ya. Nah, yang pertama itu nanti kita belajar dulu cabang-cabang ilmu kimia. Nah, cabangnya apa aja? Nah, yang kedua, manfaat ilmu kimia dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global. Nih, luar biasa deh. Masalah global tuh, masalah yang mendunia. Selanjutnya, apa aja sih Uma karir di bidang kimia? Kalau saya suka sama kimia, Uma, terus saya mau berkarirnya nanti di bidang apa? Nanti ada, jangan khawatir. Kita ke cabang-cabang ilmu kimia dulu. Set.
Hmm. Cabang ilmu kimia nih banyak loh, Nak. Nih pertama, kimia organik. Kimia organik mempelajari apa ya, Uma? Terus nanti ada kimia anorganik, ada kimia analitik, dan yang berikutnya ada biokimia. Waduh, berarti ini antara biologi dan kimia dong. Oke, kita cek satu-satu. Apa aja sih ilmu kimia? Cabang ilmu kimia maksud Uma. Nah, di sini kimia organik. Kimia organik itu mengkaji apa aja, Uma? Ternyata yang dikaji adalah struktur, komposisi, reaksi, dan sintesis. Sintesis itu artinya pembuatan ya. Sintesis senyawa-senyawa organik seperti alkohol, karbohidrat, bensin. Tuh, luar biasa kan? Siapa yang nggak tahu bensin dan nggak butuh bensin zaman sekarang ini ya? Kita pasti butuh tuh untuk bahan bakar kendaraan kita, untuk kita melakukan aktivitas dan seterusnya. Karbohidrat, siapa yang nggak butuh karbohidrat? Berarti nggak makan dong, berarti tidak mengkonsumsi nasi atau roti atau seterusnya yang mengandung karbohidrat. Tuh banyak kan? Ya itu semuanya kimia organik. Kimia anorganik berarti anorganik berarti selain yang organik. Kita lihat ya, mempelajari apa sih Uma? Ternyata mengkaji senyawa-senyawa anorganik, sifat dan pembuatannya. Misal garam. Siapa yang nggak tahu garam-garaman tuh ya? Salah satunya garam yang kita konsumsi adalah natrium klorida atau garam dapur, oke ya, atau NaCl. Terus mineral, terus senyawa logam, dan material. Nah, anorganik ini nanti arahnya nanti ketika kalian mempelajari, misal nih, nanti kalian bekerja di pertambangan. Oh, insya Allah, amin ya. Kerja di pertambangan, terus kan ingin meneliti tentang batuan-batuan, tuh mineral-mineral. Nah, itu masuk ke lingkup kimia anorganik. Gitu. Oke, kita lanjut ya Uma. Kimia analitik. Wow, kimia analitik, menganalisis dong ini ya. Sekarang kita lihat, mengkaji penelitian tentang kimia kualitatif dan kuantitatif yang cenderung berkaitan dengan perkembangan dan aplikasi peralatan analitik. Biasanya ini kerja yang seperti ini itu ke laboratorium. Oke. Kita lihat ya. Terus biokimia, mengkaji ilmu kimia berkaitan dengan biologi. Nah, ini biokimia itu dua sahabat nih antara biologi dan kimia ya. Ini khususnya sifat dan komposisi senyawa dalam makhluk hidup serta hasil perubahannya. Kajian ini meliputi tadi ya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, enzim. Nanti kalian kalau belajar biologi juga pasti akan berkaitan dengan yang Uma sebutkan tadi. Tuh. Uma masih banyak ya? Masih. Oh, jangan khawatir, oke? Kita lihat ya. Kimia lingkungan. Nanti ini ada loh di perkuliahan nanti ada yang namanya kimia lingkungan. Nih, mengkaji apa sih? Ternyata yang dikaji adalah masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran, terus apa ini? Penanganan limbah atau sampah. Ini luar biasa, ini berarti manfaatnya ya. Dan pengadaan air bersih. Luar biasa, berarti kan cakupannya. Kimia farmasi. Siapa yang mau kuliah di farmasi? Nah, berarti cakupannya banyak nih kimia farmasi. Mengkaji tentang penelitian mengenai isolasi zat aktif bahan alam, terus pembuatan atau sintesis dan pengembangan bahan alam yang berkhasiat obat. Ya, siapa yang pengen jadi farmasi nanti yang pengen kuliah di farmasi nanti. Nah, terus kimia fisik. Ini mengkaji apa sih Uma? Ternyata mengkaji ilmu kimia yang berkaitan dengan ilmu fisika. Kalau ada biokimia, berarti biologi dan kimia, ada namanya kimia fisik, berarti antara kimia dan fisika. Kimia banyak kawannya loh ternyata. Karena ilmu itu tidak bisa berdiri sendiri. Ilmu membutuhkan ilmu yang lain gitu. Solid dan harus saling melengkapi. Nah, ini nih mempelai kimia fisik dan sifat fisik kimia serta perubahan kimia. Kimia pangan nih luar biasa nih. Kalau yang pengen kerja di BP POM tuh luar biasa kan, mengkaji ilmu yang berkaitan dengan ilmu fisika seperti energi yang menyertai reaksi fisika serta fisika dan kimia serta perubahan kimia. Ini sepertinya kurang tepat. Ini ilmu pangan harusnya mengkaji tentang apa yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Kimia inti. Ini nih, yang kepengen jadi kuliah di kimia nuklir.
nih kimia inti nih. Mengkaji tentang penelitian zat-zat radioaktif. Nah, zat-zat radioaktif adalah zat-zat yang bisa memancarkan radiasi. Kita sering ngomong, jangan dekat-dekat handphone, nanti kena radiasi. Radiasi itu apa? Apa yang kalian tahu tentang radiasi? Jangan-jangan cuma tahu namanya tapi tidak tahu sebenarnya maksud dan artinya. Nah, berarti nanti di sini belajar di kimia inti. Ada ya, penanganan pemanfaat di bidang kedokteran, pertanian, dan hidrologi. Itu manfaatnya banyak banget. Di kedokteran bisa pakai ini. Kalian tahu kan kadang pakai ibu hamil pakai USG, terus misalnya ada yang sakit kena kanker, terus di kemoterapi, itu kimia inti. Berarti bisa dimanfaatkan di bidang kedokteran. Banyak ya Uma ya, Masya Allah ya. Lanjut. Itu tadi bidang-bidangnya. Sekarang manfaatnya. Banyak nggak Uma? Banyak banget nih. Nanti kalian bisa mengeksplor, oh Uma ini kalau ini di bidang apa ya? Kalau bidang ini ada yang untuk ini loh Uma. Nah nanti kalian bisa saling berdiskusi dengan kawan-kawan ya. Oke. Nah sekarang kita lihat ya. Bidang kedokteran, pembuatan obat-obatan. Nah ini kedokteran ini matching ya atau berkawan dengan farmasi gitu. Terus bidang kedokteran bisa juga untuk pembuatan alat-alat kedokteran gitu. Terus sekarang bidang pertanian. Pertanian. Kalau biasanya kalau petani itu kalau nanam dikasih apa? Supaya subur. Kasih pupuk. Nah, ini berarti bidang pertanian itu pembuatan pupuk dan pestisida. Nah, bidang geologi. Berarti dengan geografi nih. Ini kimia memang banyak kawannya memang. Nah, sekarang kita lihat menentukan unsur-unsur yang terkandung dalam pembuatan atau benda-benda alam. Tuh luar biasa ya. Teknik sipil. Nah, berarti ada juga. Kalau saya mau kuliah di teknik sipil belajar kimia juga ya. Ternyata ini ada hubungannya tuh. Nah, mempelajari apa ini? Kelebihan dan kekurangan suatu material bangunan. Tuh. Teknik sipil kan biasanya gambar sih Uma, kan biasanya jadi arsitektur. Nah, di situ arsitek juga harus belajar bahan kimia apa, semen apa, pasir apa, komposisinya harus bagaimana. Nah, gitu. Yang tepat untuk membangun suatu ini. Harus berjaringan. Kalian pernah dengar nggak cakar ayam? Harus dicakar ayam, bukan tulisan seperti ceker ayam ya, bukan, tapi cakar ayam untuk membangun. Nah, bayangkan ketika pembangunan seperti pembangunan yang jembatan layang atau seperti tol itu harus seorang arsitek juga harus memperhitungkan bahan apa yang sesuai gitu. Oke, itu baru 4 bidang. Bidang lain masih banyak. Nah, itu ada gambar apa? Ada gambar sidik jari loh. Luar biasa ya. Tidak ada satupun manusia yang ada di dunia ini walaupun kembar identik pun. Kalau kalian punya kembaran yang sidik jarinya itu sama persis. Tuh, kuasa siapa yang kalau kayak gitu? Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Berarti kita kalau tidak ada yang sama di dunia ini, berarti kan tidak ada yang identik. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Ini ternyata bisa pakai ilmu kimia. Di bidang apa? Kita lihat ya. Di bidang biologi, contohnya menentukan struktur dan sifat senyawa karbohidrat, protein, enzim, lemak, dan asam nukleat. Kalau biologi tentang seputar ini ya, tadi kan sudah disebutkan di awal. Bidang hukum nih, memeriksa sidik jari dengan larutan AgNO3. AgNO3 ini kan larutan kimia. Nah, ya kan? Ini namanya perak nitrat. Ya, Ag-nya ini perak, NO3-nya adalah nitrat. Jadi namanya adalah perak nitrat atau argentum nitrat. Tuh, luar biasa kan manfaatnya. Jadi kalian jangan males-males belajar kimia. Jangan takut mau belajar kimia. Seru banget, apalagi belajarnya bareng sama Uma. Lanjut lah, kita ke bidang yang ketujuh. Bidang mesin. Ada ternyata hubungannya, ada. Contohnya mempelajari sifat dan komposisi logam yang baik untuk pembuatan mesin. Biasanya nih anak-anak teknik mesin nih mau ngerakit suatu robot. Robot itu bukan berarti dia robot beneran ya, bisa suatu alat gitu yang membantu mempermudahkan manusia. Nah, pemilihan untuk logam yang baik itu seperti apa? Contohnya misalnya kalau mau bikin ini logam yang jangan cepat panas gitu. Atau kalau mau bikin sesuatu yang bisa terbang berarti logamnya jangan besi biar dia tidak berat dan seterusnya. Tuh, lanjut. Nah, sekarang peran tadi
peran ilmu kimia adalah sebenarnya banyak bidang ya. Nanti silakan kalian explore dan kalian bisa ketik di kolom komentar, "Uma, kalau saya menemukan nih di bidang ini fungsinya ini, di bidang ini perannya ini." Nanti ya kita bisa brainstorming ya di kolom komentar. Makanya tonton video Umi sampai terakhir ya. Oke, lanjut ya. Peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global. Berarti ini masalah global adalah masalah yang mendunia. Hmm. Sekarang yang pertama menemukan sumber energi alternatif seperti alkohol. Itu salah. Ini hanya salah satu atau salah dua atau salah tiga contohnya ya. Kalian nanti bisa mencarinya. Tuh, ini. Terus pembuatan biogas menggunakan bahan baku kotoran hewan ternak. Nah, mungkin kalian sudah pernah melihat nonton berita atau baca koran atau baca di pokoknya di mana saja mendapatkan informasi bahwa ada sebagian masyarakat yang menggunakan kotoran hewan, contohnya kotoran sapi ya, biasanya yang digunakan kotoran sapi. Kotoran itu sedemikian rupa diolah sehingga menimbulkan gas. Gas tersebut dialirkan ke rumah-rumah untuk menjadi pengganti dari LPG. Nah, itu lebih ramah lingkungan. Nah, berarti itu menggunakan pembuatan biogas gitu. Jadi gas dari bio. Bio itu berarti menjadi dari alam gitu. Dari kotoran hewan loh, dari kotoran ternak, luar biasa kan? Terus berarti lebih ramah lingkungan. Nah, sekarang program Langit Biru nih. Program Langit Biru misalnya melengkapi knalpot kendaraan dengan katalis converter. Ini sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh masyarakat sebenarnya sih, ada yang sudah sadar. Terus waktu itu juga anjuran pemerintah bahwa kendaraan-kendaraan itu menggunakan katalis converter supaya gas yang hasil buangnya itu tidak terlalu mencemari lingkungan gitu, karena difilter gitu. Nah, ini adalah salah tiga Uma Bunyi menyebutnya, bukan salah dua atau bukan salah satu, tapi salah tiga dari peran ilmu kimia untuk menyelesaikan masalah global. Oke, nah selanjutnya nanti nah ini karir terakhir nih. Uma, saya kalau suka sama kimia nih, karena yang ngajar Uma jadi saya senang. Oh, gitu ya. Nah, karir bidang ilmu kimia itu nanti di apa aja Uma? Nah, sekarang kita lihat ya. Bidang pengendali mutu dan industri kimia bisa. Terus bidang produksi di industri petrokimia juga bisa. Nah, kalian bisa di petrokimia. Kalian bisa kerja di misalnya pertambangan gitu, bisa itu. Pertambangan minyak gitu, pertambangan batu bara, pertambangan emas, bisa gitu. Pokoknya kalau pintar jangan nanggung, makanya kalau belajar juga jangan nanggung gitu ya. Oke, sekarang peneliti di laboratorium dan pusat pengembangan milik pemerintah, contohnya BPOM. Tuh. Oke, terus tenaga pendidik bidang kimia di lingkungan pendidikan. Ini yang terakhir ini contohnya seperti Uma. Umanya narsis ya. Oke, tenaga pendidik artinya kalian bisa jadi tenaga pendidik. Jangan khawatir, apapun bidang yang kalian geluti, yang penting bermanfaat bagi orang, itu yang luar biasa. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut. Manusia yang yang sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, cukup dari Uma untuk material ini. Uma ucapkan terima kasih. Jangan lupa dukung channel Uma ya. Oke. Yang sudah dukung, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah nonton dari awal sampai akhir, Uma ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.